Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Indri Novrianti dengan NIM D1C122031. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari pembahasan ujian mata kuliah teknologi bioenergi yang dihampu oleh Ibu Irisa STP MSI. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Yang pertama itu arti penting dari bioenergi. Sebelumnya, bioenergi adalah bentuk energi yang dihasilkan dari biomasa, yaitu bahan organik yang berasal dari makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup. Biomasa ini dapat berupa tanaman seperti jagung, tebu, kayu, limbah pertanian, kotoran hewan, atau sampah organik. Proses konversi biomasa menjadi energi melibatkan teknologi seperti pembakaran langsung, fermentasi untuk biogas, atau konversi termokimia untuk biofuel. Bioenergi berbeda dari energi fosil karena bersifat terbarukan, asalkan biomasa dikelola secara berkelanjutan. Adapun pentingnya bioenergi dalam konteks global, yang pertama yaitu untuk keberlanjutan energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahwasannya yang kita ketahui, bioenergi mampu mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang merupakan sumber energi tak terbarukan dan terbatas. Dengan biomasa yang dapat diperbarui melalui pertanian atau hutan, bioenergi menawarkan alternatif jangka panjang. Menurut data International Energy Agency atau IEA, bioenergi menyumbang sekitar 10% dari pasokan energi global pada tahun 2020 dan potensinya bisa meningkat untuk mengganti bahan bakar fosil di sektor transportasi, misalnya biofuel seperti etanol dari jagung, dan listrik, misalnya pembangkit listrik berbasis kayu dan biogas. Selanjutnya itu yang kedua ada dampak lingkungan positif. Bioenergi umumnya menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil karena siklus karbon biomasa bersifat netral. CO2 yang dilepaskan saat pembakaran diserap kembali oleh tanaman baru, sehingga dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Contohnya, biomasa dari limbah pertanian dapat mengurangi metana atau gas rumah kaca kuat yang biasanya dilepaskan ke atmosfer. Namun, jika biomasa diproduksi dengan deforestasi atau penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, maka dampaknya bisa negatif seperti peningkatan emisi. Kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi sumber energi dan keamanan energi. Bioenergi sendiri dapat meningkatkan keamanan energi nasional dengan mengurangi impor bahan bakar fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan geopolitik. Contohnya seperti negara Brazil telah sukses dengan etanol dari tebu sehingga mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Di tingkat lokal, bioenergi memungkinkan komunitas pedesaan menggunakan sumber daya lokal seperti biogas dari kotoran ternak untuk memasak atau untuk listrik, sehingga mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik nasional. Yang keempat itu manfaat ekonomi dan sosial. Bioenergi menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, pengolahan, dan teknologi. Misalnya, industri biofuel di Amerika Serikat dan Eropa menyediakan jutaan pekerjaan. Eh, Mendukung pembangunan pedesaan, produksi biomasa dapat meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah pertanian. Di India, program biomasa nasional telah membantu jutaan rumah tangga dengan energi bersih dan pupuk organik. Potensi ekonomi, pasar bioenergi global diperkirakan mencapai USD 1 triliun eh, 2000 pada 2030. Menurut laporan IRENA, International Renewable Energy Agency, mendorong inovasi teknologi seperti biohidrogen. Selanjutnya itu ada klasifikasi sumber penghasil
Bioenergi, sumber penghasil bioenergi dapat diklasifikasikan berdasarkan asal biomasa yang digunakan seperti bahan baku energi. Yang pertama yaitu biomasa pertanian, yaitu bahan organik yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, baik berupa hasil utama maupun limbahnya. Biomasa ini meliputi tanaman pangan dan tanaman energi seperti tebu, jagung, dan singkong yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Serta limbah pertanian seperti jerami, padi, sekam padi, dan tongkol jagung yang dapat diolah menjadi biobriket atau bahan bakar biomasa padat. Yang kedua yaitu biomasa perkebunan yang berasal dari hasil dan limbah kegiatan perkebunan. Contohnya adalah ampas tebu, tandan kosong kelapa sawit, cangkang sawit, dan tepung kelapa. Biomasa jenis ini memiliki potensi energi yang besar dan umum dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler, bahan baku briket, dan palet, serta sumber energi pada pembangkit listrik tenaga biomasa. Yang ketiga yaitu biomasa kehutanan, yaitu bahan organik yang dihasilkan dari aktivitas kehutanan dan industri pengolahan kayu. Biomasa ini meliputi kayu bakar, serbuk gergaji, potongan kayu, dan lingkungan dan kulit kayu. Bahan-bahan tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber energi panas atau diolah lebih lanjut menjadi arang atau bioenergi untuk pembangkit listrik berbasis biomasa. Yang keempat itu ada biomasa peternakan yang umum berupa limbah ternak seperti kotoran sapi, kambing, dan ayam. Limbah ini dapat diolah melalui proses fermentasi anaerob untuk menghasilkan biogas yang mengandung metana sebagai sumber energi. Selain menghasilkan energi, proses ini juga menghasilkan residu yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Selanjutnya, yang kelima yaitu biomasa perairan. Biomasa perairan juga menjadi sumber bioenergi yang potensial, terutama dari mikroalga dan mikroalga dan makroalga. Mikroalga seperti Corolla, Caro, Chlorella, dan spirulina memiliki kandungan lipid dan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat diolah menjadi biodiesel dan bioetanol. Sementara itu, rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol dan biogas. Yang keenam itu ada limbah organik perkotaan dan industri, seperti sampah organik rumah tangga, limbah industri makanan, serta lumpur hasil pengolahan air limbah. Limbah organik ini dapat diolah menjadi biogas, bahan bakar alternatif seperti derived fuel, atau dikonversi menjadi energi listrik melalui teknologi waste to energy. Klasifikasi sumber bioenergi ini menunjukkan bahwa bioenergi memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, teknologi proses biodiesel, faktor-faktor yang mempengaruhi rendaman dan mutu biodiesel. Sebelumnya, proses biodiesel diawali dengan persiapan bahan baku, yaitu pemilihan minyak nabati seperti minyak sawit, minyak jarak, minyak kedelai, atau minyak jelantah. Pada tahap ini dilakukan penyaringan untuk menghilangkan kotoran, pengurangan kadar air, serta analisis kadar asam lemak bebas atau free fatty acid. Minyak dengan kadar FFA yang rendah, umumnya yaitu kurang dari 2%, dapat langsung diproses dengan transesterifikasi basah. Sedangkan minyak dengan FFA tinggi memerlukan tahap esterifikasi pendahuluan menggunakan katalis asam untuk menurunkan kadar FFA agar tidak terjadi pembentukan sabun. Tahap utama proses biodiesel adalah reaksi transesterifikasi, di mana minyak direaksikan dengan alkohol dalam perbandingan mol tertentu. Biasanya itu berkisar 1:6 untuk minyak yang terdapat metanol, menggunakan katalis basah seperti NaOH atau KOH. Reaksi ini berlangsung pada suhu sekitar 55–65 derajat Celcius dan tekanan atmosfer dengan pengadukan yang cukup agar reaksi berjalan optimal. Dalam reaksi ini, trigliserida akan terurai menjadi metil ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping.
Setelah reaksi selesai, dilakukan pemisahan fase karena biodiesel dan gliserol memiliki perbedaan densitas. Gliserol akan berada di lapisan bawah, sedangkan biodiesel itu berada di lapisan atas. Biodiesel yang dihasilkan kemudian mengalami cucian atau washing menggunakan air hangat atau metode kering atau dry washing untuk menghilangkan sisa katalis, sabut, metanol, dan water lainnya. Kemudian tahap terakhir adalah proses pengeringan, yang mana tujuannya untuk menghasilkan sisa air sehingga biodiesel memenuhi standar mutu. Selanjutnya, rendaman biodiesel sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jenis dan kualitas bahan baku menjadi faktor utama, karena minyak dengan kadar FFA dan kadar air yang tinggi dapat menurunkan rendemen akibat reaksi samping seperti penyabunan. Bandingan mol minyak dan alkohol juga berpengaruh, di mana kelebihan alkohol dapat meningkatkan konversi reaksi, namun terlalu berlebih akan menyulitkan proses pemisahan gliserol. Jenis dan konsentrasi katalis menentukan kecepatan dan kesempurnaan reaksi. Katalis yang terlalu sedikit menyebabkan reaksi tidak optimal, sedangkan katalis berlebih dapat memicu pembentukan sabun. Selain itu, suhu reaksi, waktu reaksi, dan intensitas pengadukan sangat mempengaruhi tingkat konversi minyak menjadi biodiesel. Mutu biodiesel yang dihasilkan dipengaruhi oleh kemurnian biodiesel, komposisi asam lemak, serta keberhasilan tahap pemurnian. Sisa metanol, katalis, air, dan gliserol yang tidak terpisahkan dengan baik dapat menyebabkan biodiesel tidak memenuhi standar mutu seperti viskositas, densitas, angka asam, dan titik nyala. Komposisi asam lemak bahan baku juga berpengaruh terhadap sifat biodiesel. Misalnya biodiesel dengan kandungan asam lemak jenuh tinggi cenderung memiliki titik tuang yang tinggi, sedangkan kandungan asam lemak tak jenuh mempengaruhi kestabilan oksidatif. Selanjutnya itu ada kriteria mutu biodiesel. Kriteria mutu biodiesel merupakan seperangkat persyaratan teknis atau fisik kimia yang harus dipenuhi agar biodiesel aman, efisien, dan andal digunakan sebagai bahan baku mesin diesel. Di Indonesia, mutu biodiesel mengacu pada SNI 7182, sedangkan secara internasional dikenal standar ASTM D6751 dan EN 14214. Nah, kriteria mutu ini sangat penting untuk menjamin kinerja mesin, keselamatan penggunaan, serta keberlanjutan lingkungan. Kriteria utama mutu biodiesel eh, ada adalah yang pertama densitas dan viskositas kinematik, yang mana densitas yang sesuai memastikan volume bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar tepat, sedangkan viskositas yang terlalu tinggi dapat mengganggu proses pengabutan bahan bakar dan menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Oleh karena itu, nilai viskositas biodiesel harus berada dalam rentang standar agar sistem injeksi dan performa mesin tetap optimal. Yang kedua yaitu angka asam atau acid number. Angka asam yang tinggi menandakan biodiesel masih mengandung senyawa asam yang berpotensi menyebabkan korosi pada komponen mesin dan sistem bahan bakar. Oleh sebab itu, pembatasan angka asam sangat penting untuk menjaga umur pakai mesin dan mencegah kerusakan material logam. Yang ketiga yaitu kadar air dan sedimen. Kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme, korosi tangki penyimpanan, serta menurunnya nilai kalor biodiesel. Selain itu, keberadaan sedimen dapat menyumbat filter dan nozzle injektor sehingga mengganggu aliran bahan bakar. Pengendalian kadar air dan sedimen menjamin kestabilan biodiesel selama penyimpanan dan distribusi. Yang keempat itu ada kandungan metanol dan gliserol, sisa harus dibatasi secara ketat. Kenapa? Metanol yang tersisa dapat menurunkan titik menyala biodiesel sehingga meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan gliserol bebas dan total gliserol dapat menyebabkan pembentukan deposit
pada ruang pembakar dan injektor. Oleh karena itu, proses pemurnian biodiesel yang baik sangat menentukan pemenuhan kriteria ini. Titik nyala yang kelima itu ada titik nyala atau flash point yang menunjukkan tingkat keamanan biodiesel saat penyimpanan dan transportasi. Biodiesel dengan titik nyala tinggi relatif lebih aman dibandingkan solar fosil. Selain itu, nilai kalor dan angka setanah juga menjadi indikator mutu karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi pembakaran dan kemudahan penyalaan mesin. Yang keenam yaitu stabilitas oksidatif dan sifat suhu rendah seperti titik kabut dan titik tuang. Stabilitas oksidatif yang rendah dapat menyebabkan biodiesel mudah teroksidasi selama penyimpanan, memben- membentuk endapan dan asam yang merusak mesin. Sementara itu, sifat alir suhu rendah menentukan kemampuan biodiesel tetap mengalir pada suhu dingin, yang penting untuk mencegah penyumbatan saluran bahan bakar. Pentingnya kriteria mutu biodiesel terletak pada fungsinya, yaitu sebagai jaminan kualitas, keamanan, dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin diesel. Biodiesel yang memenuhi standar mutu tidak hanya meningkatkan performa dan umur mesin, tetapi juga mengurangi emisi gas buang, mendukung penggunaan energi terbarukan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan industri terhadap biodiesel sebagai pengganti bahan bakar fosil. Dengan demikian, penerapan kriteria mutu biodiesel merupakan aspek fundamental dalam pengembangan dan pemanfaatan biodiesel secara berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapatkan dan saya sampaikan. Eee, salah dan maaf saya mohon maaf salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.